Us, us, ting, ding, 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 ding. Dep. Innal hamdalillah, segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, tunduk dan patuhlah kepada Allah, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah kitabullah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi SAW tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, Adha dan Fitri, dan juga mengirim pasukan atau momen apapun, kecuali beliau mengingatkan 3 ayat tentang pentingnya bertakwa kepada Allah, dan juga menitik beratkan agar umat Islam selalu kembali dalam kehidupan mereka, terutama ibadah, kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, dan mereka tidak membuat-buat ibadah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas masalah mutiara musibah dan cobaan. Wahai saudaraku seiman, apa kurang cukup bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada? Bukankah pergantian siang malam sudah nyata depan mata kita? Bukankah turun hujan dari langit
yang kita hanya mengetahui air yang turun, tanpa kadang-kadang kita bertanya siapa yang menurunkannya, siapa yang mengatur kadarnya, kenapa musim hujan selalu ada. Bukankah fenomena banyak sekali di langit sana, burung yang berterbangan, bintang-bintang di langit, terbitnya matahari pada siang hari kita bisa rasakan teriknya, malam hari bulan bisa kita lihat cahayanya, rembulannya. Dan bukankah di bumi juga cukup banyak? Bahkan di dalam diri kita sendiri tanda-tanda kebesaran Allah sangat besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Tidakkah kalian melihat? Kita manusia lahir sudah memiliki semua fasilitas, kedua mata, kedua kuping, lisan, bibir, hidung, tangan, kaki, kemaluan, segala macam fasilitas yang luar biasa. Dengan mata yang kecil kita bisa melihat apa saja yang kita inginkan, membedakan mana gelap dan mana terang. Hidung yang sangat kecil lubangnya bisa bedakan mana wangi dan busuk seketika. Bukankah tangan kita bisa dengan jari-jari yang kecil ini mengangkat sekian kilo barang, mendorong barang yang berat, bahkan bisa membedakan mana barang yang kasar dan halus seketika. Bukankah kaki kita bisa melangkah kemana saja kita inginkan? Bukankah kemaluan kita berfungsi sangat luar biasa? Dan kita manusia fungsinya selain kita beribadah kepada Allah SWT adalah memilih dan menikmati saja. Pada saat lapar tinggal pilih makanan yang kita inginkan. Ini gurih, manis, pedas. Kemudian kita makan dan kita mengatakan enak ya. Setelah itu tidak ada urusan lagi kita. Milih dan menikmati. Setelah masuk seperti ujung jari kita di tenggorokan saja, kita sudah tidak ada urusannya dengan makanan itu. Sebuah sistem raksasa di tubuh kita mengatur mana makanan yang akan menjadi bagian darah, yang akan menjadi bagian energi, nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran. Kita tidak pernah tahu masalah itu. Bahkan setelah dikelola pun ada sistem yang sangat rapi, membuat perut kita mulus dan kita tinggal di kamar kecil membuangnya. Kita tidak bisa bayangkan teman-teman kalau tidak keluar kotoran itu, seperti apa keadaan tubuh kita. Mungkin seluruh organ tubuh ini rusak. Begitu luar biasa sistem raksasa yang ada ini. Belum kita lihat lagi fenomena di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, beragam macam dari rumput yang kecil sampai pohon yang besar, sampai beringin yang besar, beragam macam buah-buahan. Ini anggur bentuknya seperti ini, apel seperti itu, jeruk seperti ini, dengan rasanya yang berbeda-beda, dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda, aroma yang berbeda-beda. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil, serangga, sampai ke gajah yang besar, dengan kulit, warna kulit, bentuk tubuh, sistem pencernaan, sistem menyerang, sistem memangsa makan, sistem mempertahankan dirinya. Sampai para ilmuwan manusia kadang-kadang meneliti satu hewan butuh sekian puluh tahun baru mereka sampai pada titik mengatakan luar biasa. Dan sekian banyak fenomena yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai seorang muslim dimudahkan oleh Allah dan dimanjakan. Begitu lahir orang tua muslim sudah dikasih tahu, Tuhanmu itu namanya Allah. Begini caranya kamu menyembah, solat 5 waktu. Caranya seperti ini, tinggal wudu, kemudian solat, hadap kiblat, tutup aurat. Disampaikan mana halal, mana haram. Punya panduan hidup sehingga kita terkontrol dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih rapi dari seorang muslim. Semua hidupnya tertata, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya ditata rapi. Bahkan hubungannya dengan Allah ditata bagaimana dia harus menyembah Allah. Ada kitab turun dari langit, Al-Quran merincikan semua hukum-hukum. Apalagi yang kurang kira-kira tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita, siapapun yang beriman dan patuh akan saya luaskan rezekinya, saya akan penuhi semua kebutuhannya. Dan siapa yang melanggar maka akan aku hukum. Kalau fenomena ini semua sudah jelas Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang berpikir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maksiat kepada Allah ini berbahaya sekali efeknya. Kalau dia sifatnya individual dan dia masih menutupi aibnya, itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Kalau orang kerja di kantor melakukan satu pelanggaran, saya sangat yakin tidak mungkin dia berani melakukannya dengan terang-terangan. Kalaupun naudzubillah seseorang mencuri, menulis nota palsu atau melakukan apa saja, saya yakin dia menyembunyikan dirinya karena takut sama atasannya. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi Allah mengatakan la ya'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya. Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata?
maka jangan heran dengan darinya fenomena-fenomena alam, gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua. Tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang mau melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu. Saudaraku seiman, di dalam Islam, cobaan itu dibagi menjadi dua. Ada cobaan sifatnya individual, dan ada sifatnya bencana. Kalau cobaan akan datang kepada individu, itu semua pasti akan merasakan itu. Tidak ada orang di antara kita yang tidak akan sakit, tidak akan dicoba oleh Allah SWT, pasti akan dicoba semuanya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian secara individu. Pasti kalian sakit, tidak ada orang sehat terus, pasti akan sakit. Ada saatnya orang senang, ada sedih, ada saatnya dia lapar, kemudian nanti dia kenyang. Dicoba oleh Allah SWT, setiap hari pun ada cobaannya. Kami pasti menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta juga jiwa, dan hasil panen buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan datang itu. Orang kafir, orang beriman akan datang ujiannya. Juga teman-teman sekalian, ini akan saya jelaskan lebih jauh nanti sebab-sebabnya cobaan-cobaan yang pribadi ini. Kalau bencana yang datangnya merata seperti kasus tsunami, banjir, longsor, apalah kira-kira yang banyak merata, kena semua orang, maka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian dengan siksaan bencana yang merata yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bukan cuma pelakunya, kalau sudah datang maka akan datang memukul rata semua orang yang ada di lokasi itu. Dan ketahuilah bahwa Allah kalau datang siksaannya amat keras ya. Saudaraku seiman, apa yang terjadi sekarang di negara kita harus jadi pelajaran. Jangan tunggu semua kota di Indonesia ditimpakan musibah baru mau sadar. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ini semua banyak penyebabnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Sebab-sebab bencana yang pertama adalah penolakan terhadap perintah-perintah Rasul Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, hai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa kezaliman mereka? Dosa, atau padahal sementara rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ini halal, nikmati. Ini haram, jauhi. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Begitu diingatkan malah dijauhi. Malah orang-orang yang berusaha dekat dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihissalam dimusuhi. Kenapa orang ini begini? Ini orang terlalu alim, tidak usah diajak berteman. Bahkan kalau dia coba jujur di kantornya, di instansinya malah dimusuhi. Subhanallah. Pelanggaran yang terjadi di satu tempat teman-teman sekalian, baik itu lingkup kantor saja yang kecil, kalau merata maka azab akan datang merata di lokasi itu. Kalau anda tinggal di satu komplek perumahan 15 rumah, 13 rumah ahli maksiat, dan itu sudah diingatkan tidak mau dengar, maka akan merata, semuanya akan kena. Ini bahaya sekali. Kecuali dalam keadaan satu, anda betul-betul sudah meluruskan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengingatkan, dan itu pun dengan ikhlas ya, kita tidak ikut-ikutan dalam masalah itu, baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Berapa banyak teman-teman perintah Nabi SAW dianggap remeh, dan ini banyak sekali. Masjid-masjid kosong, Al-Quran cuma jadi hiasan saja. Orang-orang berlomba-lomba pergi haji, pulang beli Al-Quran cuma dipajang di dekat ranjang antara dia sama istrinya, tidak dibaca sama sekali. Anak-anak tidak pakai jilbab, istri tidak pakai jilbab. Pelanggaran agama terjadi. Nabi SAW sudah ingatkan tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Ini kenapa terjadi?
Jadi kalau dibiarkan maka akan menjadi penyebab, salah satu penyebab utama dari datangnya bencana itu. Yang kedua, meratanya dosa besar. Hampir seluruh masyarakat mayoritasnya melakukan hal tersebut. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Dan kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka yang merata, dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang menggantikan mereka. Juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak kaum yang telah kami binasakan setelah kaum Nuh. Nabi Nuh dulu sudah dibinasakan kaumnya, yang selamat cuma ada di atas kapal, dan itu sudah harus jadi pelajaran. Hampir seluruh dunia ini tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun orang-orang itu kafir, mereka sampai membuat film-film tentang Nabi Nuh alaihissalam karena tahu tentang kejadian kiamat kecil pada saat itu. Tapi Allah bilang subhanallah, dan berapa banyak sesudah Nuh pun kami binasakan lagi karena mereka melakukan dosa-dosa. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui dosa-dosa hambanya.